tidak sama dengan kampung-kampung yang lain. Ada keinginan tersendiri dari lubuk hati saya, bagaimana kalau seandainya masyarakat di Meranggen ini semua mau menanam. Jaluk kayu ada ngene biru. Bang anak ya. Dajale dito. Ini ibu-ibu RT 3 yang pada saat ini juga melaksanakan kerja bakti setralan. Oh, lagi ngapa ku ibu? Poli tanah bu, poli ini. Nah, biasanya campurannya apa wae bu? Pupuk organik ini bu. Apa wae? Mediane apa wae bu? Tanah merang. Tanah merang. Oh, tanah, merang, pupuk. Berarti kan 1:1 nggih. Nek seember lemah, seember merang, seember pupuk nggih. Ya dicampur. Niku nduk terus ditandurin apa semang dinteni mengkiriin? Apa pirang dina? 3 dinten. Ajeng tanemin apa? Sawi Jepang ibu. Sawi Jepang. Nggih, enak sih sawi Jepang. Nggih lah, oke lah. Nanem niku sing penting nganu bermanfaat. Lombok lah nggih. Ora semang tumbas nggih, Bu. Nggih, tinggal petik di halaman. Panen apa iki lagi? Oh, panen kecai. Seunting pira iki seunting? Oh. Nggih, monggo. Iki nganggo bebet apa, Mbak? Lah, seperti ini untuk sawi Jepang. Pengembangannya kita membiarkan bunga ini sampai tua sehingga akan kita semai menjadikan tanaman yang baru. Ini kebetulan saudara-saudara kita ada yang membutuhkan. Ayo terus dibayar apa pergi kuwi? Ora diutang sih? Nah, ditampani duwite. Nggih. Lekuk itu geblek, makanan olahan itu biasanya dicampur dengan kucai. Itu banyak sekali makanan-makanan yang dicampur. Dusun Kemerangen ini terkenal dengan nama Kampung Tani. Ya, sebuah kampung tani atau kawasan pedesaan yang di dalamnya ada pertaniannya. Bermacam-macam tanaman yang sangat bermanfaat bagi keluarga. Terutama kelompok kami itu memang menganjurkan untuk warganya untuk selalu menanam dan terus menanam.
dan tanaman itu yang utama untuk kebutuhan pribadi. Yang ditanam itu menurut kebutuhan kita. Memang kita butuh tanaman sayuran, ya harus menanam sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada tanaman bumbu, kita tidak bisa membeli. Kemudian ada tanaman obat yang sangat penting dan itu memang herbal, jadi tidak ada efek sampingan. Kemudian tanaman buah itu setiap rumah ada. Ya, ini juga ada tanaman sawit Jepang, tanaman yang sangat langka tapi bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya itu untuk mencegah kanker, mencegah sakit jantung, memperbaiki pencernaan dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi Kampung Tani ini ada 4 dusun yang terlibat di sini. Ada dusun Kacepit, dusun Blindeng. Kalau sekarang kita di dusun Kemranggen, ada juga dusun Depok. Jadi masing-masing memang punya karakter sendiri-sendiri sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Misalkan kalau di Kacepit itu karena potensinya air yang melimpah, jadi lebih ke mina padi. Jadi integrasi antara tanaman pangan dengan ikan. Kalau di Wulungsari lebih banyak ke hortikultura, ke tanaman cabai, tomat. Gitu. Kemudian kalau di dusun Depok selain tanaman pangan juga ada pemanfaatan pekarangan untuk purwaceng stroberi. Sedangkan dusun Kemranggen ini pemanfaatan untuk bunga dan sayuran. Khususnya untuk masyarakat Dukuh Depok ini, semua warga menanam stroberi dan purwaceng khususnya. Waktu itu kan pertemuan PKK, lalu ada PPL yang datang mendampingi di Dukuh kami. Yang stroberi bisa untuk jus stroberi, dan yang purwaceng bisa dibikin teh dan keripik itu purwaceng. Dicekel yang itu yang masih muda. Lagi petik daun stroberi. Mau bikin keripik. Iya, semacam peyek itu loh. Jadi untuk makanan tambahan lah, makanan cemilan daripada ngonsumsi barang yang ada pengawetnya. Lah takut ini bisa dikonsumsi juga untuk keluarga. Sebetulnya keinginan besarnya itu dari Kampung Tani bagaimana sebuah kawasan Wulungsari ini menjadi kawasan pertanian yang didukung dari semua potensi yang ada, dari menghasilkan padi, menghasilkan sayuran, menghasilkan ternak, juga ada kegiatan ekonomi. Harapannya ada pasar yang langsung di Desa Wulungsari ini. Tidak harus kita menjual keluar, tetapi mendatangkan pembeli ke Kampung Tani. Kita membuat
yaitu warung hidup. Satu RT biasanya satu warung yang dipagar. Jadi satu RT punya satu warung hidup. Tumbas sinten yu? Pirang unting? Nggih, mengke nek nganu Bu Erowati sing arep mundhut niku 5 unting. Dipeti mawon. Ayo yu. Sing resik yu. Terongnya siji jok, guys. Ini terong hijau yang sangat enak sekali. Kalau kita masak, kita balado enak, dibuat asam-asam juga enak. Kita karena banyaknya kunjungan dari mana-mana, itu akhirnya kita semakin pengalaman. Oh, apa toh yang disenangi pengunjung sehingga pengunjung itu tertarik. Nah, itu udah mulai pinter. Nah, anggo dewek apa di anak saya nggak mundut? Berarti rumputnya bahkan anak kecil ya? Sudah diajari bagaimana menyiram, memetik. Kalau merawat belum bisa memetik hasilnya. Lingguangan di jalan lingguangan di. Yo, yakin buang sampahnya ke sana, ke tempat sampah. Nah, oke. Ini yang namanya kawasan rumah pangan lestari. Sebuah rumah yang halamannya penuh dengan tanaman, ada perikanan, ada peternakan, ada sayuran, kemudian ada tanaman obat juga. Ini tanaman obat, jadi kita tidak usah keluar, semua terpenuhi di sini. Kalau gedine wae ini ya. Lobak ya. Petik sayur ya. Di sop. Ini ya yang sudah besar ya. Ini jadi tidak ada sayur yang dibuang walaupun tidak dikonsumsi, tapi bisa untuk ternak. Tuh kita ambil daun bawang buat penyedap. Ini kan sayurnya, tambahannya sambal. Kita petik lengkap sop sama sambal. Yuk kita masak, yuk. Sederhana saja. Nah, iyu mam karo lobak. Ada. Ini campuran-campuran masakan yang lain. Ya, sehat terus. Ya. Nah, ini sayur-sayuran yang ada di halaman. Yuk, ambil. Tomat. Iyu. Lobake ini loh. Untuk campuran sayuran. Yuk. Sebetulnya kita harapannya tidak hanya ketahanan pangan, artinya tidak hanya soal ketercukupan pangan, tetapi lebih ke kedaulatan pangan sebetulnya. Artinya harapannya dari kebutuhan saprodi pupuk itu juga terpenuhi sendiri. Misalkan kalau di sini kan ada ternak sapi, sehingga pupuk organiknya dipenuhi oleh masyarakat di sini juga, tidak harus beli. Kemudian ikan juga terpenuhi sendiri. Jadi
selain ketahanan pangan juga kita kedaulatan pangan. Benih kita sudah punya sendiri seperti itu. Separuh di sate, separuh di dahar piyambak nggih. Nggih. Mboten sah mundhut nggih, berarti masyarakat di sini itu kan kesehariannya memang petani padi dan jagung. Ini kebetulan Pak Barno panen padi biasanya dapat 4 kintal itu yang 2 kintal dijual untuk pengolahan kembali, yang 2 kintal untuk sehari-hari. Jadi tidak usah membeli, dengan padinya sendiri tentunya mesti lebih enak dibanding kita membeli. Ini tidak terlalu rendah, jadi semua bisa ditanam keras yang biasanya di pasir, di sini oh ya. Kita ada program sehari tidak makan nasi gitu. Jadi diganti dengan ketela pohon atau tales, one day no rice. Lahan-lahan yang ditanami. Kalau kita menanam ya kita akan punya produksi, akan punya hasil. Kalau kita tidak menanam kita tidak punya hasilnya. Jadi kalau kita menanam kita bisa menikmati hasilnya, khususnya kalau tanaman padi berarti mencukupi kebutuhan pangan kita, karena anjurannya selain dijual juga harus dikonsumsi sendiri. Ada ketahanan pangannya. Kemudian pemanfaatan pekarangan juga harapannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dari sayur yang sehat, buah yang sehat seperti itu. Jadi tidak harus kita membeli di luar, tapi sudah tercukupi dari halaman kita sendiri, dari lahan yang kita miliki sendiri. Depan harapannya saya ingin masyarakat semuanya merasakan manfaat dari kampung tani ini, merasakan manfaatnya terpenuhinya kebutuhan keluarga. Menceritakan ya, tanah banding satu, saya nggak tahu. Mbak Hedi Untuk proses penanaman Yang ditanyakan yang Bu ada perang. ya ini sekarang lagi ini Ibu-ibu KWT sedang melaksanakan untuk penanaman bersama dan mengisi tanah polybag. Ini untuk penanaman stroberi dan perwajeng. Temanten anyar Jaangon penek no klimbing kuwi lunyu penek no tetira kiri pengolahan. Oh ini tanamnya di mana Bu? Di sini aja? Gagasan Kampung Tani Wulung Sari ini kan gagasan yang baru. Tidak semua orang langsung mendukung. Jadi memang tantangannya ya banyak orang yang buat apa sih kita menanam? Untuk apa kita melakukan kegiatan seperti itu? Jadi belum terbuka, secara kesadarannya belum terbuka, sehingga
partisipasi mereka juga belum maksimal. Jadi tantangannya lebih ke tingkat partisipasi yang rendah karena memang mereka belum menyadari apa yang dinamakan kampung tani ini. Lah niki mboten dipanen-panen. Kalau sawit Jepang juga sayuran setiap rumah punya. Ini wilayah RT 1 yang paling ujung. Jadi semua ada tanaman. Ini contoh rumah yang tidak punya halaman. Jadi dengan halaman yang sekecil apapun kita bisa memanfaatkan halaman kita dengan tanaman. Tanaman hiasnya itu untuk keindahan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Untuk sayuran yang lainnya untuk kebutuhan raga kita. Jadi kita semua terpenuhi. Kalau ada pertemuan apa selalu kita bikin keripik purwajeng dan stroberi. Katanya enak. Enak. Dibuka toplesnya. Yang Jawa ini kita berarti. Secara ekonomi mereka ada peningkatan penghasilan ekonomi, ada peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan yang lebih lagi ada kebanggaan. Kebanggaan masyarakat di Wulung Sari ini menjadi seorang petani. Jadi mereka bangga menjadi warga kampung tani. Dan juga bisa menjadi inspirasi bagi dusun-dusun lain, desa khususnya di Wonosobo untuk bisa memunculkan produk unggulan, memunculkan manusia-manusia, sumber manusia yang unggul lah dari adanya kampung tani ini. Ya harapannya kalau ada kunjungan bisa metik buahnya sendiri dan langsung dimakan di situ ya boleh. Kayak gitu. Enak sih. Enak.